Bincang-bincang SMA Hadani 2 Nambo. Glad to see you again guys. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya, terutama di awal-awal pemberlakuan PTM kali ini. Dan semangat selalu juga untuk kita semua, terutama untuk kelas 12 yang sekarang lagi tempur belajar buat ujian praktek, UTBK, tugas kelompok dan individu, ujian sekolah, belum lagi mikirin soal universitas dan juga jurusan. Belum lagi dihadapkan dengan pertanyaan yang sekarang pasti buat kelas 12 stres, yaitu udah ini mau diterusin kemana nih. Nah, dan di episode kali ini kebetulan kita lagi bersama dengan teteh-teteh cutting dari UPI dan juga UNPAD yang akan kita kepoin nih tentang dunia perkuliahan. Halo teteh-teteh cantik, boleh perkenalan dulu gak? Halo, perkenalkan nama saya Siti Sri Wahyuni. Saya dari Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2021. Halo, saya Nadia Wati dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran, Prodi Perikanan Angkatan 2021. Baik, salam kenal Teh Siti sama Teh Nadia ya. Kebanggaan tersendiri juga ya untuk SMA Hadani 2 Banjaran karena ada yang berhasil tembus ke PTN, terutama UPI dan UNPAD yang gak pernah sepi peminatnya. Iya, ngomong-ngomong soal jurusan, di UPI sama UNPAD ada jurusan apa aja nih? Kalau buat di UNPAD banyak pastinya, tapi yang aku tahu ada perikanan, kelautan, pariwisata bahari, terus ada kedokteran dan lain-lain lagi. Banyak ya, banyaknya. Kalau di UPI sendiri kan identik sama guru ya. Tentunya pasti ada PGSD, terus kalau aku sendiri pendidikan bisnis, terus ada pendidikan akuntansi, ada pendidikan bahasa dan sastra, ada pendidikan jasmani dan kesehatan olahraga, kayak gitu-gitu. Oh, banyak ya. Sebenarnya yang lainnya. Ya. Terus kan ini lokasi UPI sama UNPAD tuh jauh. Nah, sekarang teteh itu pulang pergi atau ngekos di sana tuh gimana? Kalau aku masih pulang pergi. Pulang pergi? Iya. Oh iya, iya. Kamu Teh? Sama pulang pergi karena cuman praktikum aja. Kalau UNPAD. Karena ngaruh ke pandemi ini juga gak sih? Iya, Jadi- banget. Terus udah ada hilal turunnya SK daring sama luringnya belum? Misalnya ditentuin nih kapan nih luring gitu? belum nih. Kalau aku ada tapi kayak masih simpang siur gitu Iya. loh. Jadi masih hybrid gitu. Jadi hybrid di Iya. sekarang. Iya. Kalau boleh tahu ini teteh ini lulusnya ikut SNMPTN atau SBM? SNMPTN. Sama ya, sama SNMPTN juga. Terus kalau misalnya ini sekilas deh bedanya SNMPTN atau sama SBM itu apa nih? Kalau tahu siapa tahu aja teman-teman belum ada yang tahu gitu. Kurang lebihnya gimana? Kalau SNMPTN setahu aku dari rapot, dan kalau SBMPTN ikut UTBK. Oh, UTBK. Oh Iya. Berarti kan UTBK tuh kalau nggak salah tahun ini kan Mei, berarti di situ yang lulusan SBM-nya nanti. Ya. Terus kalau SNMPTN udah lulus, otomatis gak bisa ikut UTBK. Oh, nggak bisa. Gak bisa, harus dimasukin. Iya. Ya. Terus kalau misalnya alasan sendiri teteh untuk ikut kuliah itu kenapa gitu? Kalau boleh tahu? Kalau aku pribadi ya emang udah cita-cita aku dari kecil gitu pengen banget masuk ke PTN. Terus yang kedua, kuliah itu penting buat aku soalnya kan kayak kuliah itu untuk menambah wawasan kita lebih luas, terus jadi menambah skill kita juga gitu loh, jadi nambah keterampilan kita juga kayak gitu. Terus jadi kita juga mendapatkan peluang kerja yang cukup besar gitu kalau dengan kita pendidikan yang tinggi. Kalau teteh sendiri kan? Ya tentu sama, pastinya sama. Jadi buat ngebanggain orang tua juga karena lolos di PTN. Karena kan nggak semua bisa lolos di PTN. Tapi kenapa harus PTN? Maksudnya kayak gini, keuntungan apa yang nggak didapat kalau kita misalnya masuk ke universitas swasta? Akhirnya kita milih PTN. Menurut aku PTN sama PTS juga sama-sama bagus. Tapi kalau di PTN dari segi biaya kita bisa lebih Relatif murah gitu harganya. harganya. Iya. Iya. Terus misalnya untuk tips lolos SNMPTN itu gimana nih? Kalau dari aku nggak ada tips khusus karena SNMPTN itu nggak ada kriteria khusus yang disebutin gitu sama universitasnya. Tapi ada sih beberapa, mungkin dari nilai harus tiap semester harus ada peningkatan gitu, harus stabil gitu. Ya. Dari semester berapa? Konsisten gitu Semester dari 1 sampai semester 5. Semester 5. Oh iya. Ya, terus kalau tips dari aku tuh kayak misalkan kalau kalian mau milih suatu jurusan gitu, kalian pilihnya di satu universitas aja
aja, jadi dengan 2 jurusan kayak gitu. Jadi si peluang menangnya itu, peluang lolosnya itu akan lebih besar kayak gitu. Terus ngambil unitnya juga setahu aku harus yang seprovinsi biar peluangnya besar. Terus kalau misalnya kalian ada sertifikat itu kalian bisa masukin, soalnya itu juga ngaruh gitu. Sertifikat lomba? Ya, Tingkat apa minimal? kayak kabupaten kayak gitu se-Jawa Barat, provinsi kayak gitu, nasional atau internasional itu ngaruh banget. Tapi kalau SNMPTN ini berlakunya untuk universitas yang seprovinsi aja atau gimana? Semua provinsi. Nah, Ya. kalau kita Disarankan misalkan gitu. Disarankan. kalau misalnya kita mau ke provinsi luar, nah itu cuma pilihan satu doang misalnya. Pilihan satu. Ya. Oh iya. Terus ini soal jurusan, kayak kelas berapa nih kakak udah yakin sama jurusan yang diambil? Terus pernah bingung nggak sih, misalnya kan aku suka jurusan ini sama jurusan ini, aku main backup ini tapi bingung juga gitu jadinya. Ya pasti pernah, aku pengen jurusannya dari kelas 10, tapi kelas 12 tuh gue pengen ke manajemen. Iya. Terus waktu mau daftar kan gak disarankan untuk lintas jurusan. Iya, Nah, jadi balik lagi ke perikanan. Kalau aku sendiri tadinya aku pengen ngambil PGSD, kalau enggak biologi. Cuma setelah ngobrol sama orang tua katanya udah ngambil pendidikan bisnis aja, jadi aku ngambil itu gitu. Aku ngambilnya yang itu. Terus kalau misalnya di Unpad sama di UPI sendiri passing grade SNM sama SBM 2022 udah rilis belum? Belum ya? Belum tahu sih. Oh iya. Terus misalnya nih kan ada yang namanya UKT, nggak salah UKT ya. Kalau boleh tahu UKT itu apa? Terus gimana sistematikanya? UKT itu uang kuliah tunggal, jadi biaya keseluruhan untuk yang SNMPTN gitu. Yang itu juga sama, cuman kalau yang jalur mandiri itu kayak ada uang pangkalnya gitu loh, uang bangunan kayak gitu. Bedanya SNM sama seleksi mandiri kayak gitu. Terus si UKT itu ditentuinnya tuh dari kita nyantumin berapa sih penghasilan orang tua kita gitu. Nanti tuh kita digolong-golongin gitu. Kita masuk orang tua kita dapat penghasilan segini nih per bulannya, nah berarti kita masuk ke golongan apa gitu, golongan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya kayak gitu. Kalau di aku Aku kan anak KIP kuliah nih. Jadi untuk biaya cuma registrasi aja, nanti sama pemerintah langsung dibayar gitu. Oh, yang pakai itu Ya. Oh, oke. Terus kalau misalnya kita nih udah ditentukan nih nominal UKT-nya segini, terus kita masih ngerasa keberatan boleh melakukan pengajuan atau gitu ya? Setahu aku kalau teman-teman bisa ngajuin banding, tapi itu susah katanya. Lama juga ya? Susah di ACC-nya. Oh iya. Tapi untuk saat-saat ini kemarin bisa dipotong 50%. Tapi persyaratannya agak sulit gitu. kalau di aku sendiri mah nggak ada penurunan gitu ya. Jadi totalnya tuh bakalan tetap, cuman kalau misalkan pas kita waktunya bayar tapi kita belum ada uang gitu, kita bisa mengajukan penangguhan itu jadi cicilan. Nah nanti sampai batas waktu yang ditentukan oleh kampus kayak gitu. Kalau penurunan mah nggak ada. Berarti masih ada keringanan juga ya dari pihak kampus itu sendiri. Baik, dan selanjutnya kan ada nih katanya kalau misalnya kita masuk ke kampus gak boleh jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Iya. Dia nggak pulang, dia kuliah pulang. Nah sebenarnya kalau masuk kuliah itu wajib ikut organisasi gak sih? Sebenarnya sih balik lagi ke diri kitanya sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa kita udah bisa nih memanage waktu kita gitu, bisa balance antara pelajaran sama organisasi, kata boleh-boleh aja gitu, opsional. Tapi lebih baik selama masih muda mendingan dicoba gitu, buat nambah pengalaman kita juga kayak gitu. Dan nambah relasi juga. Kalau kita sendiri ikut organisasi apa? Kalau aku belum, karena semester 1 kan masih penyesuaian diri sama tugas-tugasnya. Apalagi semester 1 kayak masih ada ospek, prosedur yang gitu kan, masih panik sama tugasnya. Beda banget kan sama SMP ya. Terus ini nih pasti yang pertanyaan yang paling sering terlintas di anak SMA, kayak apa sih yang paling beda dari SMA ke perkuliahan, atau kultur shock apa yang buat teteh kaget gitu pas masuk ke bangku perkuliahan, atau kejadian apa gitu? Ya mungkin dari segi tugasnya kan banyak banget yang kelompok, terus kita nyari materi sendiri, ngejelasin Sendiri? Iya. Udah bukan siswa lagi kan, udah maha, jadi mahanya siswa gitu. Lebih ke mandiri, jadi kita cari materi, kita yang jelasin ke teman-teman. Iya. Berarti beda ya, kayak anak SMP, SD, SMA kan materi disuapin sama guru, ini Iya. materi ini. Kalau di
bagaimana kita saling mengajarkan ya Iya, teman-teman. Jadi iya. kalau dosen cuma memantau, paling itu ngasih materi. Terus ya kalau dari aku pribadi kultur shocknya itu pas awal-awal masuk banget kayak kaget banget gitu kan. Jadi kayak wah aku salah jurusan nih, kayaknya aku gak cocok kayak gitu. Itu tuh bikin stres banget gak sih? Baru semester 1 gitu. Iya, tapi lama-kelamaan ya setelah dijalani alhamdulillah gitu. Iya, terbiasa juga Iya. akhirnya. Terus kalau misalnya adaptasinya dari SMA ke kuliahan susah gak sih? Kalau misalnya nyari teman atau gimana sih? Kalau menurut aku sih itu gimana kita memposisikan diri kita gitu terhadap lingkungan sama suasana baru gitu. Kalau aku sih ya gampang-gampang aja. Ya sih, kalau aku agak sulit karena mungkin nggak terlalu nimbrung gitu. Iya. Jadi bingung. Sulit juga ya. Jadi temennya itu aja. Itu aja. Kalau aku mau berusaha berbaur gitu. Berbaur sama yang Iya. lain. Soalnya kalau diem aja kayak kita tuh gak akan dapet teman gitu. Iya, benar Gitu sih. kan. Oh iya nih, terakhir ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak nih ke teman-teman kelas 12 SMA Hanayani 2 Banjaran? Pokoknya pesan dari aku buat adik-adik tetap semangat, jangan mudah menyerah karena gak ada proses yang mengkhianati hasil kayak gitu. Kalau dari adik sih. Kalau dari aku semangat buat adik-adik buat ikut SBM sama SNMPTN-nya. Jangan bergantung ke SNMPTN karena SNMPTN kan katanya hoki-hokian dan kecil juga kemungkinan buat lolosnya. Terus kalau milih jurusan tuh harus mateng karena kalau lolos SNMPTN gak diambil. Kalau gak diambil kan sekolah di blacklist juga sama universitas. Dan juga gak bisa ikut UTBK ke tahun-tahun berikutnya. Terus Terus bisa nerusin ke swasta gitu ya. iya, kalau nggak mandiri juga bisa kalau mau SNMPTN lolos gitu. Jangan takut soal biaya. Kalau kalian misalkan ada kendala biaya, kalian bisa daftar dulu ke IPK kuliah sebelum daftar SNMPTN nanti. Jadi setelah lolos misalkan SNMPTN, jadi gak langsung bayar UKT-nya, nanti ditanggung dulu sama pemerintah. Dan juga setelah itu tuh gak mungkin langsung lolos ke IPK kan, nanti ada penyaringan dulu. Setelah lolos nanti ada SK dari rektor, baru dapat biaya dari KIP kuliah. Dan selalu berdoa, berharap semuanya lancar. Baik, terima kasih Teh Siti dan juga Teh Nadia yang sudah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan lancar selalu urusannya, semangat juga kuliahnya ya. Siapa tahu kita bisa berjumpa lagi mungkin di UPI atau di Unpad ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik, terima kasih semuanya. Saya Putri Fitriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.